Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nyubi Film Review. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas. I Want to Eat Your Pancreas adalah film yang bergenre drama dan romance. Dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Ichiro Ushijima. I Want to Eat Your Pancreas menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Haruki yang menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah karena ia percaya buku lebih baik dari manusia. Dan pada akhirnya Haruki pun bertemu dengan seorang wanita dan kehidupan Haruki pun sedikit demi sedikit berubah. Sebelum lanjut ke cerita, saya mau memperingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler. Bagi yang belum nonton, bisa menonton dulu filmnya atau bisa lanjut ke alur cerita film yang saya akan bawakan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Scene pertama memperlihatkan seorang siswa yang bernama Haruki sedang berada di rumah sakit untuk cek kesehatan. Setelah dia menjalani operasi usus buntu. Ketika ia sedang menunggu untuk melakukan pembayaran, Haruki pun melihat buku yang terjatuh dan dia pun mengambilnya. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Sakura datang menghampirinya untuk mengambil buku tersebut. Haruki pun pergi setelah mengembalikan buku tersebut ke pemiliknya. Sakura pun menjelaskan bahwa buku itu adalah buku hariannya yang berisikan tentang penyakit pankreas yang dialaminya. Dan Sakura pun menjelaskan bahwa pankreasnya sudah tidak bisa digunakan lagi, dan dia pun akan segera meninggal. Haruki pun menjawab, "Oh begitu." Sakura pun kaget karena reaksi yang diberikan hanya begitu saja. Biasanya reaksi orang-orang akan kaget dan mereka pun akan menyemangatinya untuk melawan penyakit tersebut. Dan Sakura pun tertarik akan sifatnya Haruki. Ketika pulang sekolah, Haruki pun bertemu lagi dengan Sakura. Dan Sakura pun meminta agar Haruki bisa merahasiakan tentang penyakit yang dialaminya. Karena hanya Haruki saja yang tahu tentang penyakit yang dialami Sakura. Setelah itu, Sakura pun mendaftarkan diri sebagai petugas perpustakaan, dan Sakura pun menuliskan daftar keinginannya sebelum dia meninggal. Dan Sakura pun ingin Haruki menemaninya untuk menyelesaikan daftar keinginannya sebelum dia meninggal. Ketika sedang berada di kelas, semua orang sedang membicarakan Haruki, karena dia baru-baru ini dekat dengan Sakura. Dan teman-teman Sakura pun tidak setuju bahwa Sakura berteman dengan Haruki. Ketika Sakura pergi ke perpustakaan, Sakura pun berbicara kepada Haruki bahwa sebelum dia meninggal, dia ingin mengunjungi suatu tempat bersama dengan Haruki. Dan tempat pertama yang Sakura inginkan adalah mengunjungi tempat toko kue yang bernama Paradise. Ketika sudah berada di tempat tersebut, Sakura pun memberitahu Haruki bahwa ia sudah putus dengan pacarnya. Dan pacarnya itu pun sekelas dengan mereka berdua. Sakura pun berbicara tentang sifat mantan pacarnya, bahwa dia baik sebagai teman, tetapi sebagai kekasih dia tidak begitu baik, karena dia selalu suka mengkang. Ketika Sakura dan Haruki sedang berada di pantai, Haruki pun menanyakan kepada Sakura, apakah dia akan benar-benar meninggal? Dan Sakura pun menjawab, iya, bahwa dia akan benar-benar meninggal. Sakura pun hanya bisa membicarakan hal semacam ini kepada Haruki, karena Haruki adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan kehidupan yang normal dari kenyataan ini. Karena itu pun Sakura sangat senang saat bersama dengan Haruki. Ketika waktu libur sudah tiba, Sakura pun mengajak Haruki untuk berlibur. Dan liburan pun dimulai dengan mengunjungi beberapa tempat. Ketika Sakura memesan penginapan di hotel, pihak hotel pun melakukan kesalahan dan memberikan kamar yang lebih bagus.
Tetapi Haruki dan Sakura harus berada di suatu kamar yang sama. Ketika Sakura sedang mandi, Sakura pun meminta Haruki untuk membawakan krim yang ada di tasnya. Ketika Haruki membuka tasnya Sakura, Haruki pun kaget. Ternyata isi di dalam tas Sakura adalah obat-obatan dan peralatan yang digunakan Sakura untuk melawan penyakitnya. Ketika mereka berdua sudah mandi, Sakura pun meminta Haruki untuk bermain game kebenaran ataupun tantangan. Game pun dilakukan dengan sangat menyenangkan. Dan di saat-saat game terakhir, Sakura pun menang dan meminta Haruki untuk menggendongnya dan tidur bersamanya. Dan liburan pun selesai, dan Sakura pun meminta Haruki untuk liburan bersamanya lagi di musim dingin. Ketika sedang di perpustakaan, Sakura pun meminta Haruki untuk ke rumahnya. Dan Haruki pun mau karena Sakura mempunyai buku yang belum Haruki baca. Ketika sampai di rumahnya, mereka pun sedang bermain game. Dan Sakura pun bertanya kepada Haruki bahwa Haruki tidak akan menganggapnya sebagai pacarnya apapun yang terjadi. Haruki pun tidak suka pertanyaan yang ditanyakan oleh Sakura, dan Haruki pun mengambil buku yang ingin dipinjamkan Sakura. Ketika Haruki sedang mengambil buku, Sakura pun tiba-tiba memeluk Haruki dari belakang, dan Sakura pun memancing Haruki untuk melakukan ciuman. Dan ternyata Sakura hanya bercanda. Haruki pun kesal dan mendorong Sakura ke kasur. Sakura pun ingin Haruki melepaskan genggamannya, dan Sakura pun menangis. Dan Haruki pun segera pergi dari rumah Sakura. Ketika Haruki sedang berjalan pergi, Haruki pun bertemu dengan Takahiro, dan Takahiro pun bertanya kenapa Sakura memilihnya. Haruki pun menjawab bahwa hubungannya tidak seperti yang kau bayangkan, dan Takahiro pun marah dan memukul Haruki. Dan Sakura pun datang. Sakura pun melihat Haruki terjatuh dan berdarah. Sakura pun membenci Takahiro karena dia sudah mengatakan kepadanya bahwa Haruki itu orang yang sangat suram. Haruki pun berbicara kepada Sakura bahwa orang yang sepertinya lebih baik tidak berhubungan dengan orang lain. Jika sendirian maka tidak akan ada yang terluka. Daripada bersamanya lebih baik Sakura bersama Kyoko atau Takahiro yang memikirkannya. Haruki pun berbicara kepada Sakura bahwa pertemanan ini hanya secara kebetulan karena bertemu di rumah sakit. Sakura pun tidak setuju bahwa itu secara kebetulan, bahwa pertemanan ini sampai sejauh ini karena sebuah pilihan, bukan kebetulan ataupun takdir. Dan setelah itu Sakura pun ingin bersama Haruki lebih lama lagi. Dan Sakura pun benar-benar meminta maaf untuk yang terjadi tadi. Di hari selanjutnya mereka pun berteman baik, dan keinginan Sakura pun sedikit demi sedikit terselesaikan. Tiba-tiba Sakura pun dirawat di rumah sakit karena penyakit yang bersembunyi di balik senyumannya mulai menyiksanya. Haruki pun datang untuk menengok Sakura. Dan Sakura pun meminta Haruki untuk satu kali lagi bermain game kebenaran atau tantangan. Haruki pun menang dan bertanya kepada Sakura apa arti hidup. Sakura pun menjawab, hidup itu adalah bisa menggerakkan hati dari seseorang, itu adalah hidup. Bisa menerima seseorang, bisa menyukai seseorang, bisa membenci seseorang, bisa merasa senang saat bersama dengan seseorang, bisa menggenggam tangan seseorang, dan itu adalah arti hidup. Dan Haruki pun berterima kasih kepada Sakura karena telah mengajarinya banyak hal.
Dan setelah itu rawat inapnya ditambah 2 minggu lagi. Dan Haruki pun pergi ke rumah sakit. Ketika Haruki sampai di rumah sakit, Sakura pun sudah bersiap-siap untuk mengajak Haruki jalan-jalan di tengah malam. Saat Sakura berkata bahwa dia akan meninggal akan penyakitnya, Haruki pun langsung mengatakan bahwa saat melihat kondisinya dia sangat khawatir dan dia ingin Sakura untuk tetap hidup. Dan mereka berdua pun melihat kembang api yang begitu indah. Dan Sakura pun memberikan pelukan kepada Haruki karena dia sudah berkata jujur. Ketika Sakura sudah selesai menjalankan rawat inapnya, mereka pun berjanjian untuk ketemuan di sebuah kafe. Dan Haruki pun mengirimkan pesan yang berbunyi, "Aku ingin memakan pankreas milikmu." Haruki pun menunggu kedatangan Sakura yang belum datang juga, dan Haruki pun pulang. Setelah Haruki kembali ke rumah, Haruki pun melihat berita di TV bahwa terjadi insiden penusukan seseorang wanita yang bernama Sakura Yamauchi. Haruki pun kaget dan tidak percaya bahwa Sakura sudah meninggal bukan karena penyakit yang dialaminya. Kematian Sakura pun didatangi para teman-teman sekolahnya, tetapi Haruki pun tidak datang, karena dia masih tidak percaya setelah kepulangannya Sakura. Haruki pun menyendiri di kamarnya sambil dia membaca buku selama 10 hari berturut-turut. Setelah Haruki sudah tenang untuk menerima kenyataan, dia pun pergi ke rumah Sakura untuk berdoa dan meminta untuk membaca buku catatan penyakit Sakura. Setelah dia sudah membaca semua isi dari buku catatan milik Sakura, Haruki pun sudah tidak tahan dan dia pun meminta kepada ibunya Sakura apakah dia boleh menangis. Dan di situ pun Haruki pun menangis. Keesokan harinya, Haruki pun meminta Kyoko untuk bertemuan. Dan Haruki pun meminta Kyoko membaca buku catatan penyakit milik Sakura. Dan Kyoko pun kaget bahwa selama ini dia mengidap sebuah penyakit. Kyoko pun membaca isi buku tersebut dan dia pun menangis. Setelah membaca isi buku tersebut, Kyoko pun pergi dan tidak bisa memaafkan Haruki. Dan Haruki pun mengejar dan meminta untuk memaafkannya dan berharap bisa berteman dengannya. Di akhir cerita, Haruki dan Kyoko pun sudah menjadi teman, dan mereka pun sedang mengunjungi tempat pemakaman Sakura. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, segitu saja videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.